lama tidak bertemu. Iya Bu Murti. Gimana kabar Kak Maman? Alhamdulillah Bu Murti baik-baik saja. Gimana Bu Murti? Alhamdulillah, saya agak flu Pak. Agak flu ya? Satu Oh rumah ya. kok ini flu semua ya. Ya semoga lekas sembuh ya Bu ya. Amin. Ya. Oke. Ya ya. Sebelum kita mulai di sini katanya Pak Maman mau mengadakan coach dengan Pak Dito ya? Iya Bu, ini jadi saya kan mau coaching ini dengan Pak Dito ini nanti. Apakah Pak Maman bersedia sebelum melaksanakan coach saya beri beberapa pertanyaan? Oh iya Bu, dulu? boleh Bu. Oke. Silakan Bu. Terima kasih ya Pak Maman ya Ya. atas kesediaannya. Iya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Maman lakukan untuk persiapan coach ini? Oh iya Bu, terima kasih Bu Murti. Jadi saya sudah mempersiapkan diri untuk coaching ini ya Bu ya dengan Pak Dito, yaitu antara lain saya menyiapkan fisik saya Bu biar fit ini tadi. Biar bugar gitu ya, ya? minum ya banyak minum tadi. Kemudian juga kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Dito Bu ini terkait dengan rencana ini. Jadi Ya. hari ini sudah janjian ya, sudah fit Iya, ya? sudah fix ini hari ini Bu ya. Baik Pak Maman. Pertanyaan kedua ini bukan pertanyaan, tapi saya cuma pengen tahu aja kompetensi coaching yang sudah Bapak persiapkan kira-kira apa terkait dengan alat beta? Oh ya, ini yang pertama untuk terkait dengan persiapan coaching atau kompetensinya ya Bu ya. Iya. Ini yang pertama saya sudah mempelajari tentang alur theta itu sendiri secara urut gitu dulu. Iya. Dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah selain itu, ini Bu, saya juga mempelajari tentang kompetensi kesadaran diri, kemudian menjadi pendengar yang baik dan juga menyiapkan pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, luar biasa Pak Maman ini. Jadi persiapannya sudah luar biasa ya. Alhamdulillah Bu. Ya, semoga nanti dalam coaching ini juga hasilnya juga sangat bagus. Kemudian satu lagi, kira-kira kompetensi apa yang disebutkan tadi hari ini kita akan fokus kepada hal apa? Oh iya. Nanti untuk coaching hari ini akan saya fokuskan pada pertanyaan yang berbobot Bu nanti agar nanti coaching atau Pak Dito nanti bisa menggali masalahnya dengan lebih rinci, lebih Jelas, detail ya Bu iya. ya, sehingga nanti Pak Dito bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bu. Luar biasa menambah lama ini. Kemudian indikator ketercapaian dari coach hari ini kira-kira apa yang akan Pak Maman? Ya, indikatornya adalah ini Bu. Jadi nanti yang pertama adalah sesuai alur theta ya Bu. Ini indikator ketercapaiannya. Jadi bisa urut begitu. Kemudian yang kedua nanti coach atau Pak Dito nanti bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi Bu nanti. Nah, itu indikatornya Bu. Sangat jelas sekali ya Pak Maman ya. Baik, karena ini waktu juga sudah sore ya Pak Maman ya. Mari kita lanjutkan coach Pak Maman beserta Pak Dito. Waktu sepenuhnya saya berikan, semoga dalam coach ini belajar dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Murti. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Pak? Baik Pak Dito, mari silakan duduk Pak Dito. Terima kasih Pak Maman. Mari. Ya, beberapa hari lalu ini kita Ya. sudah janjian mau ketemu ya Pak Maman. Betul ya. Pak Dito ya. Kita sudah Alhamdulillah, kita janjian untuk ketemu di sini ya. Gimana kabarnya Pak Dito? Alhamdulillah baik Pak Maman. Ya. Tadi naik apa ini Pak Dito? Tadi naik motor Pak. Oh, iya. Datang ke sini. Nggak hujan ya? Nggak hujan Pak. Mohon Pak, Oke. mohon maaf mengganggu ya Pak ini kalau nanti mengganggu Bapak di Iya. proses saat tadi kerja di kantor, saya mohon maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak Dito. Jadi ini
kita sama-sama sebagai guru kan, sebagai mitra ini untuk saling membantu gitu. Nah ini Pak Dito, tujuannya apa ini Pak Dito untuk hari ini ya, untuk ketemuan hari ini ya? Iya ini Pak Maman, saya itu ada masalah di sekolah Pak Maman. Oh iya, di sekolah kami itu saat pembelajaran di jam-jam terakhir itu Pak Maman. Itu anak-anak kan sudah tidak kondusif, khususnya jam ke-8, 9 di jam-jam terakhir itu saya itu merasakan ketika mengajar itu anak-anak sudah tidak fokus belajarnya, kemudian ada yang kadang tiduran di dalam kelas, kemudian ya hilang konsentrasi seperti itu saat pembelajaran, ada juga yang sering ke belakang kamar mandi, lama kembalinya seperti itu Pak Man. Ini bagaimana ya Pak Man? Itu masalah saya Pak Man. Betul. Jadi Pak Dito ini sepertinya resah nih dengan kondisi di kelasnya ya. Betul Pak Man. Maka saya kan seperti ini Pak Man. Iya. Ya baik Pak Dito. Jadi intinya ini keresahan Pak Dito ini terkait dengan kondisi di kelas Pak Dito ini ya. Jadi siswanya kurang motivasi mungkin ya, kurang motivasi, kemudian dalam mengikuti pelajaran itu kurang kondusif begitu ya. Oke. Terutama di jam-jam terakhir ini. Jam terakhir. Oke Pak Dito ya. Baik Pak Dito. Ini memang menjadi masalah yang sering terjadi ya Pak Dito ya. Oke. Kalau di sekolah saya mungkin juga ada hal semacam itu. Nah Pak Dito ini kalau menurut Pak Dito dari pertemuan ini apa yang ingin dicapai nanti? Jadi yang ingin dicapai itu bagaimana mewujudkan siswa itu bisa di dalam pembelajaran khususnya jam terakhir itu bisa kondusif Pak. Kemudian motivasi anak belajar itu kembali fresh kembali saat di dalam kelas itu, sehingga tidak istilahnya nanti siswanya tidak gampang capek, lelah, kemudian mungkin dengan motivasi yang baik pada siswa itu anak-anak menjadi semangat dalam belajar. Baik Pak Dito, bagus sekali ini. Jadi nanti harapannya nanti anak-anak bisa lebih kondusif, lebih baik lagi dalam mengikuti TKP khususnya di jam-jam terakhir ya. Betul Pak. Ini kalau menurut Pak Dito ini ya, ini kalau kondisi saat ini itu kira-kira di level berapa ini kalau di level 1 sampai 10 ini Pak? Kalau sekarang masih levelnya 5. Oh masih 5 ya? Iya. Oke. Nah ini kalau Pak Dito kira-kira mau meningkatkannya sampai di level berapa Pak Dito? Bisa 9 atau 10. Oh ya bagus sekali Pak Dito, 9 atau 10 ya? Iya. Baik Pak Dito. Baik. Ini Pak Dito, dari kondisi yang Pak Dito alami tadi, kira-kira ini faktor apa yang menyebabkan kok anak-anak kok di jam-jam terakhir itu kok kondisinya tidak kondusif atau kurang motivasi seperti itu? Kira-kira menurut Pak Dito apa ini? Faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak kondusif saat pembelajaran khususnya jam terakhir ya Pak Maman. Iya. Untuk saya itu karena mungkin saya sendiri belum memberikan motivasi penuh kepada anak Pak. Jadi di modul pembelajaran mungkin belum lengkap sehingga saya ketika di KBM di kelas itu belum memunculkan bagaimana bisa memotivasi anak itu Pak. Jadi di dalam pembelajaran itu kita masih ya seperti formal biasa itu Pak. Jadi masih mungkin menggunakan paradigma lama. Jadi kita mengajar kemudian menyampaikan materi sudah selesai seperti itu. Jadi tidak ada semacam bagaimana membangun motivasi anak di saat dalam pembelajaran ketika jam-jam terakhir itu Pak. Oh iya. Ini dari sisi gurunya ya Pak Dito. Iya. Jadi guru belum memberikan mungkin strategi pembelajaran ya Pak Dito yang belum bisa membangkitkan kreativitas, motivasi dari anak-anak tadi ya. Betul Pak. Kalau dari sisi siswanya Pak Dito?
Ya kalau dari sisi siswanya ya karena mungkin di jam-jam terakhir ya Pak, Iya. anak sudah mempunyai keinginan pulang, Oh, ya. iya. Kemudian musik mungkin kondisinya lapar, Oke. atau Iya, belum iya. makan siang, gitu. Iya. Kemudian yang ketiga mungkin jelas merasa kelelahan Pak. Jam terakhir Sudah lelah gitu ya. Lelah Pak. Iya. Enaknya tidur. Iya, betul. Kalau jam-jam terakhir itu waduh, Iya. memang apa ya, kondisinya capek itu ya Capek, anak-anak Pak. ini ya. Iya. Tapi anak-anak itu apa membawa bekal tidak nih Pak Tito? Biasanya ya, biasanya membawa Anak-anak itu bekal. biasanya ada yang membawa bekal Pak, kemudian juga ada yang ini ke kantin seperti itu Pak. Ya, oke. Ya, ya. Jadi ada memang kegiatan aksen juga ada sih Pak. ada ya, makan siang ada ya Pak Tito? Di kantin atau membawa bekal. Iya. Nah, baik Pak Tito, ini kalau dilihat dari identifikasi tadi berbagai masalah dan keinginan Pak Tito. Nah, ini kalau menurut Pak Tito ini apa yang mau dilakukan oleh Pak Tito ini kalau seperti itu kira-kira? Oke Pak Aman. Jadi Ya. saya itu sudah merancang strategi pembelajaran Pak. Oh, iya. Nanti di modul pembelajaran akan saya masukkan bagaimana itu bisa memotivasi anak, misalnya kegiatan ice breaking. Oh iya, Itu kan betul Pak Tito. menarik sekali Pak. Nanti Iya. bisa dicantumkan dalam modul pembelajaran itu. Kita menggunakan ice breaking. Jadi anak-anak kita motivasi belajarnya melalui tayangan video Pak. Iya, iya. Jadi anak-anak menirukan gerakan-gerakan tangan itu. Iya. Ketika anak sudah melakukan gerakan tangan menjadi semua kondisi tubuh kan fresh kembali. Fresh, iya. Kemudian siap mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua ini Pak, jadi kita juga pernah ini kita mendapat ilmu di kegiatan CGP Pak. Iya. Itu tentang STOP ya, stop. Jadi kita mempraktekkan kegiatan itu bagaimana memfokuskan diri anak saat pembelajaran, kita buat menjadi tenang, nyaman. Ya, misalnya dengan praktek berdiam diri, memejamkan mata, kemudian merasakan di sekitar kita. Nah, itu kan nanti anak kembali ke fokus pembelajaran, tidak rame, kemudian siap mengikuti pembelajaran dengan semangat belajar. Iya, bagus sekali ini Pak Tito. Ini Iya. rencana aksinya luar biasa ya. Jadi ada satu memberikan apa tadi ice breaking ya, ice breaking ya. Betul sekali, ice breaking ini memang bisa untuk meningkatkan apa ya motivasi, kemudian bisa meningkatkan kehadiran penuh ya, mindfulness ya, betul sekali Pak Tito. Baik Pak Tito. Nah, kira-kira Pak Tito kalau rencana dari Pak Tito itu kira-kira hambatannya apa Pak Tito? Ya, rencana saya itu hambatannya mungkin karena kita itu belum mempersiapkan modul Pak. Oh ya, modulnya ya. Ya, nanti di saat pembelajaran kan kita harus menyiapkan modul, kemudian memasukkan di bagian ice breaking-nya. Oh iya, betul. Kemudian nanti kita bisa kalau sudah itu kita terapkan di strategi pembelajaran dalam modul itu, nah itu kita bisa mempraktekkan di kelas Pak. Oh, itu ya. Modulnya belum siap, kadang-kadang kalau di modul belum sesuai dengan pembelajaran kan nanti tidak pas Pak. Iya. Jadi ini hambatannya sebenarnya ini hambatan, tapi ini juga tantangan ya Pak Pak Tito. Jadi bagaimana membuat modulnya nanti yang tepat untuk pembelajaran itu, Iya, Pak. dan kemudian nanti memasukkan unsur tadi ya ice breaking ya, kemudian STOP ya, untuk kehadiran penuh ya, nah, di dalam modul ajarnya. Terus sekali Pak Tito. Baik Pak Tito, ini sudah luar biasa ini apa rencana-rencana dari Pak Tito ini. Kira-kira ini apa ya, akan diterapkan kapan ini Pak Tito? Saya rencananya nanti di saat pembelajaran minggu depan Pak. Minggu depan ya? Mau saya praktekkan Pak. Oh ya, Biar nanti saya masih ingat Pak, masih ingat apa yang Bapak sampaikan tadi. siap. Jadi nanti saya akan mempraktekkan minggu depan, menyiapkan modul pembelajaran dengan baik. Yang pertama, kemudian yang kedua mempersiapkan strategi pembelajarannya, bagaimana membangun motivasi anak melalui ice breaking,
kemudian STOP tadi Pak, sehingga anak kembali semangat termotivasi belajarnya. Oke Pak Dito, jadi mulai minggu depan ya. Nah ini Pak Dito, kira-kira ini untuk mendukung kegiatan Pak Dito ini apa ya, unsur-unsur atau dari mana aja yang bisa mendukung keberhasilan rencana Pak Dito ini? Jadi yang mendukung rencana keberhasilan saya nanti yang pertama modul itu kan harus nanti mendapat ACC pendanaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepala sekolah, ya. Bapak Kepala Sekolah. Kemudian rekan guru sejawat Pak, di sekolah kami itu ada MGMP Bahasa Indonesia. Nanti kita bisa mungkin format kembali modul kita itu ternyata masih belum lengkap. Mungkin nanti kita bisa lengkap lagi bagaimana kalau ditambahkan dalam strategi pembelajaran itu menggunakan SBG, kemudian STOP itu kita terapkan di modul pembelajaran. Jadi nanti tetap dukungan dari kepala sekolah ya. Dan rekan guru pada tak ya, Guru teman NGP ya. Baik Pak Dito. Pak Dito ini kalau ini kan rencana bagus sekali nih Pak Dito ya. Terima kasih Pak. Ini kalau ini untuk seandainya ini rencana yang Pak Dito ini akan lakukan ini kurang berhasil ya. Ini rencana apa yang kira-kira bisa untuk apa ya meningkatkan tadi motivasi dan keaktifan siswa dari ya, misal nanti kurang berhasil apa yang saya lakukan ya kami tetap berinovasi Pak. Bagaimana inovasi ya, selalu berinovasi, memunculkan ide-ide baru, bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin kalau breakingnya kurang membangun semangat ya nanti kita carikan di YouTube itu sumber-sumbernya banyak Pak. Bagaimana membangun motivasi anak untuk dalam pembelajarannya ketika anak dalam kondisi tidak siap, tidak fokus, kemudian ya mungkin anak malas ketika dalam pembelajaran di jam-jam terakhir itu. Baik Pak Dito, bagus sekali ini, luar biasa nih Pak Dito. Terima kasih. Ini Pak Dito, jadi komitmen apa ini Pak Dito ini terhadap rencana yang akan Pak Dito lakukan ini? Ya, komitmen saya nanti harapannya ketika kami dalam melakukan pembelajaran nanti bisa melakukan aktivitas pembelajaran di kelas yang menyenangkan kepada siswa. Bagaimana membangun motivasi anak dalam pembelajaran tersebut sehingga anak menjadi nyaman, semangat belajar di kelas, kemudian yang tentunya dapat berprestasi. Ya, bagus sekali, luar biasa nih Pak Dito. Terima kasih. Komitmen yang sangat luar biasa ini. Jadi sebagai seorang guru, Pak Dito ini mempunyai komitmen yang sangat besar ya terkait dengan bagaimana meningkatkan motivasi, keaktifan study day atau murid-murid Pak Dito ini sehingga nanti akan berhasil dalam pembelajaran. Betul Pak. Ya, baik Pak Dito, ini luar biasa pertemuan kita pada siang atau sore hari ini ya Pak Dito. Nah, ini setelah berbincang-bincang tadi, kira-kira perasaan Pak Dito gimana ya setelah? Alhamdulillah sekali ini sangat terbantu oleh pemahaman tadi sudah banyak Iya. pencerahan Pak. Iya. Yang Bapak sampaikan, jelas itu membuat saya juga termotivasi Pak. Untuk nanti memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Iya, jadi lebih lega sekarang Lega, ya, Pak. lebih lega dan ada motivasi. Betul, Pak. Baik Pak Dito. Terima kasih Pak Dito, ini sudah kita bisa bertemu, Pak Dito bisa menceritakan permasalahannya dan kemudian Pak Dito juga dengan perbincangan ini Pak Dito bisa mencari atau menemukan solusi-solusi ya, yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tadi. Iya, terima kasih ya. Baik Pak Dito, saya kira pertemuan kita hari ini cukup ya Pak Dito ya. Terima kasih Pak. Tapi nanti saya minta progresnya ya Pak Dito ya. Siap Pak. Saya mungkin dikabari nanti minggu depan kita ketemuan mungkin Pak Dito ya. Siap Pak, nanti saya kabari Pak. Ya, Nanti ya. seberapa besar kemajuannya dalam
melakukan pembicaraan ini. Siapa? Ya, baik, Pak. Saya kabari Ya. via WA, kemudian nanti kita bertemu kembali. Iya, siap, Pak. Ya. Baik, Pak Dito, terima kasih. Terima kasih, Pak Aman. Ini Kalau ada kesalahan, mohon maaf nih, Pak Dito. Ya, saya juga minta maaf, Pak Aman, mengganggu Ya. Bapak. Tidak apa-apa ini ya, Ya. sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri dulu ya, Pak Dito ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya izin Oh ya, dulu, Pak Aman, ya. terima kasih Pak Dito. Ya, oke, siap. Assalamualaikum Bu Murti. Waalaikumsalam, Ya. Pak Maman lagi. Gimana kabarnya Bu Murti? Alhamdulillah sehat. Ya. Sepertinya tadi saya mendengarkan seru sekali ya pertemuan dengan Pak Dito. Iya Bu Murti, tadi kita melaksanakan coaching ini dengan Pak Dito ini. Perasaan apa kira-kira yang Pak Maman lakukan, rasakan ketika sudah bertemu dengan Pak Dito? Alhamdulillah ini lega gitu Bu Murti. Jadi kami bisa bertukar berdiskusi, bertukar informasi, dan juga yang penting ini Pak Dito tadi sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, luar biasa Lega, ya kan? Pak Maman Iya, ya. betul. Ya ini saya ada sedikit catatan ini Ya, sama gimana Bu Murti? Pak Maman. Saya selaku Ya. observer, yang pertama Bapak sudah mampu menerapkan alur Tirta dengan sangat runtun dan luar biasa. Terima kasih Bu Oke. Murti. Masih ada lagi tujuannya juga sudah sangat jelas sehingga dapat dipahami dengan sangat baik. Kemudian identifikasi masalah juga sudah muncul di sini tadi. Baik, kemudian rencana aksinya juga sangat jelas dan luar biasa. Kemudian bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan juga sudah jos banget, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Murti. Baik, untuk kompetensi ini saya memiliki beberapa catatan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Maman ya. Maaf loh Pak Maman, Ya, ini nggak kan apa-apa, saya Bu selaku Murti, ya. observer, jadi Pak Maman perlu tahu ya. Iya. Ya, yang pertama Bapak melakukan melaksanakan coach dengan sangat baik sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, kesadaran diri dalam proses coach juga sudah sangat muncul sekali. Berikutnya, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini penting sekali Pak Maman yang harus dilakukan oleh coach di dalam alur Tirta. Baik, yang terakhir masih ada lagi pertanyaan yang berbobot. Sehingga pertanyaan yang dilakukan itu tidak terlalu lebar, tidak bertele-tele kemana-mana, sehingga coach dapat menyampaikan gagasan-gagasan yang baik di dalam permasalahannya. Baik, untuk yang terakhir, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam pertemuan coach Ya, pada saat terima ini? kasih Bu Murti ya, tadi sudah memberikan catatan-catatan terhadap apa yang sudah saya praktekkan dalam coaching. Nah, untuk yang perlu ditingkatkan ini Bu Murti, kalau saya ini masih perlu berlatih lagi terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot nih, sehingga saya bisa menggali informasi yang lebih detail ya, sehingga coaching ini semakin mampu untuk menggali potensi-potensinya sendiri, dan sehingga coaching bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, kemudian ini yang paling terakhir, maaf ya Pak Maman, mungkin saya akan sedikit agak banyak. Ya. Apa yang kita dapatkan dalam pertemuan kali ini? Ya, baik Bu Murti, jadi dengan adanya coaching tadi saya banyak mendapat yang ilmu atau sesuatu yang sangat positif ya. Di antaranya adalah kolaborasi ini, ya. Jadi dengan kolaborasi dengan sesama guru, ternyata kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru itu sendiri dengan melakukan proses coaching itu tadi. Baik, terima kasih Pak Maman atas waktunya hari Ya, ini. sama-sama, Bu. Pokoknya Ya. saya luar biasa
biasa sekali, hebat semua dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat untuk kita sendiri sebagai pendidik, juga kepada anak didik kita ke depan. Ngoten nggih? Terima kasih. Karena ini juga sudah Ya, sore ya, Pak Mamat, sore, tapi ya. kan nanti Pak Mamat kejauhan nggih, karena waktunya juga Iya. agak lumayan jauh Iya. tempatnya yang ditempuh. Mungkin saya akan mengakhiri bila ada kesalahan dari saya, kekurangan sama saya, mohon untuk dimaafkan. Gitu ya, Pak Mamat. Ya, sama-sama Bu Udi. Saya mohon pamit nih Bu Udi ya. Moga-moga Pak Terima Mamat. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.